Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alma Novita, mahasiswa keperawatan Universitas Binawan Angkatan 2019, akan memaparkan materi mengenai demokrasi Indonesia untuk memenuhi nilai akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dalam proyek kewarganegaraan. Sebelumnya, saya akan membacakan anggota kelompok yang ada dalam proyek tersebut. Yang pertama ada Alma Novita, saya sendiri. Yang kedua ada Afifah Salsabila. Yang ketiga ada Nur Aina. Yang keempat ada Resa Odela. Yang kelima ada Nia Putri. Yang keenam ada Putri Anjani. Yang ketujuh ada Cindy Afni. Dan yang terakhir ada Cela Andi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Undang yang berkaitan dengan demokrasi. Yang pertama, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen berbunyi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Yang kedua, dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat, Pasal 1, Ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia Serikat yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokrasi dan berbentuk federasi. Pada ayat kedua berbunyi, kekuasaan kedaulatan Republik Indonesia Serikat dilakukan oleh pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Dasar Serikat 1950 pada pasal 1 ayat 1 berbunyi, Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokratis dan berbentuk kesatuan. Pada ayat kedua berbunyi, kedaulatan Republik Indonesia adalah di tangan rakyat dan dilakukan oleh pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia dulu hingga saat ini. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949 atau demokrasi presidensial. Yang pertama, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Pemilihan umum belum dapat dilaksanakan sekalipun hal itu telah menjadi salah satu agenda politik utama. Pemberian hak-hak politik secara menyeluruh, seluruh warga negara yang sudah siap dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Yang kedua, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959 atau yang biasa disebut dengan demokrasi parlementer. Parlementer terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, penggantian Undang-Undang Dasar 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat. Demokrasi liberal mengakibatkan sistem pemerintahan berubah dari presidensial menjadi parlementer. Pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Periode 1949 sampai dengan 1959, negara kita menganut demokrasi parlementer atau liberal. Lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam politik ini. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1959 sampai 1969 atau masa demokrasi terpimpin.
Presiden Soekarno suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan sebutan Dekret Presiden 5 Juli 1945. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstituante dan konstitusi kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi Presiden Soekarno disebut sebagai demokrasi terpimpin. Maksud konsep terpimpin ini dalam pandangan Presiden Soekarno adalah dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Demokrasi tidak lain merupakan perwujudan kehendak Presiden dalam rangka menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Yang keempat, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1965 sampai 1998. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat, yaitu antara tahun 1966 sampai 1968, ketika Jenderal Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia. Era yang kemudian dikenal sebagai era Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama pemerintahan Orde Baru ini adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Penerapan demokrasi Pancasila yang tidak sesuai konsep, kebebasan pers yang dikekang, pemilihan umum yang tidak sehat, adanya berbagai kecurangan, dan adanya dui fungsi ABRI yang melibatkan aparat dalam politik praktis. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Diangkatnya Wakil Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden pengganti. Referendum atau jejak pendapat Timor Timur. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat dimulai pada pemilu tahun 2004 atau terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung oleh rakyat. Gubernur, wali kota, dan bupati juga dapat dipilih oleh rakyat dimulai pada tahun 2005. Rotasi kekuasaan yang terbuka, pembatasan kekuasaan presiden melalui TAP MPR nomor 13 tahun 1998. Adanya kebebasan pers, adanya kemungkinan eksekusi tanpa parpol atau jalur independen. Selanjutnya, macam-macam demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Yang pertama, demokrasi liberal. Suatu sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memegang peranan yang sangat tinggi dalam proses politik berjalan. Dalam pelaksanaannya, pertama, lembaga perwakilan rakyat parlemen memiliki peranan yang sangat tinggi. Kedua, kekuasaan eksekutif dibatasi secara konstitusional. Yang ketiga, kekuasaan eksekusi dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Yang keempat, kelompok minoritas, agama, etnis boleh berjuang untuk memperjuangkan dirinya. Yang kelima, adanya golongan mayoritas atau minoritas. Dan yang keenam, penggunaan sistem voting oposisi, mosi, dan demonstrasi serta multipartai. Selanjutnya, yaitu demokrasi terpimpin. Sebuah sistem demokrasi di mana seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara atau presiden. Namun begitu, penegasan pemberlakuan demokrasi terpimpin dimulai setelah dibubarkannya Badan Konstituante dan dikeluarkannya Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Dalam pelaksanaannya, yang pertama, didominasi keputusan dan kekuasaan dari presiden. Yang kedua, terbatasnya peranan partai politik atau tidak dijalankannya pemilihan umum. Yang ketiga, perkembangannya pengaruh komunis. Yang keempat, meluasnya peranan ABRI atau TNI sebagai unsur politik. Selanjutnya, yang terakhir adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan pada nilai-nilai Pancasila, yaitu kekeluargaan dan gotong royong, yang ditunjukkan kepada kesejahteraan rakyat yang mengandung unsur-unsur berkesadaran religius berdasarkan kebenaran, kecintaan, dan budi pekerti luhur, berkepribadian Indonesia, dan berkesinambungan dalam demokrasi Pancasila. Kebebasan individu tidak bersifat mutlak.
tetapi harus diserahkan dengan tanggung jawab sosial. Dalam pelaksanaannya, yang pertama, mengutamakan musyawarah mufakat. Yang kedua, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Yang keempat, selalu diliputi semangat kekeluargaan. Yang kelima, adanya rasa tanggung jawab dalam melaksanakan hasil musyawarah. Yang keenam, dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Yang ketujuh, keputusan dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan, demokrasi Pancasila mulai berlaku sejak tanggal Maret 1966 sampai Maret 1998, sekalipun dalam penerapannya belum selesai, dan mulai Mei 1998 sampai sekarang berlaku demokrasi Pancasila dan reformasi. Baik, itu pemaparan yang telah saya berikan. Selanjutnya saya akan memaparkan video contoh-contoh penerapan demokrasi dalam kehidupan. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam sekaligus kaya akan keberagaman suku bangsa. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan. Di kota pun masih terdapat rasisme. Tidak jarang, pemicunya disebabkan karena hal sepele seperti ejek-ejekan. Mana lo Bal, dasar hitam. Kurang ajar lo Bil, dasar albino. Enak aja lo ngajak ribut. Ngaca, lo duluan yang mulai. Papua. Batak. Hal buruk ini tidak akan terjadi jika kita saling menghargai atas segala perbedaan. Mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan warna kulit. Sudah saatnya kita berubah menjadi lebih baik, di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Dimulai dari diri sendiri, lalu membiasakannya pada orang lain. Karena perbedaan itu adalah alasan untuk bersatu. Mari saling menghormati dan menghargai, karena kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Satu bangsa, satu